Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya berdiri untuk menyampaikan beberapa hal. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, serta umatnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu jemaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan salat Tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Alim. Pertama, tentang penerimaan kotak amal salat Tarawih. Saldo awal Rp448.000. Penerimaan kotak amal salat Tarawih pada Jumat 15 Maret 2024 atau 5 Ramadan 1445 Hijriah sebesar Rp858.000. Pengeluaran sebesar Rp425.000. Saldo per malam ini Rp4.881.000. Terima kasih kami sampaikan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga Allah Ta'ala membalas amal ibadah kita dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Berikutnya, pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam salat tarawih adalah Ustadz Dr. Abdul Hamid LCMA dari Asy-Syafi'iyah. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih malam ini. Untuk itu mohon berkenan kepada Ustadz Dr. Abdul Hamid LCMA memulai ceramahnya. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ibu sekalian, yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang ini dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah yang insya Allah kita akan lanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Tentu kita berharap berdoa semoga ini dicatat oleh Allah dalam amalan kebaikan kita. Amin. Terus sekalian berbahagia, saya ingin menyampaikan satu hadis yang sangat masyhur dan saya yakin kita sering mendengar, bahkan mungkin kita menghafalkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari jalur Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Rasulullah? Atakum Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang ke-6 dan tarawih berarti yang ke-7, gitu ya Pak ya? Oh, tarawih juga yang ke-6. Ya, terserah dari ke-7 atau ke-6 juga. Cuma sekalian yang berbahagia.
atakum Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh barokah, keberkahan. Nah, tentu kita bertanya, mengapa Ramadan disebut dengan bulan yang penuh barokah? Paling tidak ada 3 yang perlu kita hafalkan, perlu kita catat. Mengapa Ramadan disebut dengan bulan yang penuh barokah? Yang pertama, bulan unzila fihi fardu as-shiyam, bulan di mana diturunkan di dalamnya perintah puasa. Jadi orang berpuasa, yakinilah, percayalah, hidupnya pasti berbarokah. Yang kedua, syahrun unzila fihi al-Qur'an, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran Al-Karim. Maka orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, tentu hidupnya penuh dengan keberkahan. Yang ketiga, mengapa disebut dengan bulan yang penuh barokah? Karena syahrun unzila fihi Lailatul Qadar, bulan di dalamnya diturunkan malam yang penuh barokah, malam penentuan, malam Lailatul Qadar. Nah, cuma sekalian, tentu 3 ini dan sekian banyak keberkahan yang telah kita tahu, telah kita rasakan di bulan Ramadan ini. Lanjutan hadis ini cuma sekalian, Rasulullah SAW bersabda, tuftahu fihi abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Ada 2 terjemahan yang diberikan oleh para ulama tentang potongan hadis ini. Mana yang pertama, tuftahu fihi abwabus sama, ay tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu langit, yaitu dibukanya pintu-pintu surga. Yang satu lagi menerjemahkan tuftahu fihi abwabus sama, ay tuftahu fihi abwabul amal. Dibukanya pintu-pintu langit, yakni maksudnya yaitu pintu-pintu amal. Dan itu juga sekalian sangat jelas, ya, sangat jelas sekali, di mana di dalam hadis di riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, kullu amali ibnu Adam yudha'af, setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kata Nabi, 1 hasanah sama dengan 10. 1 hasanah sama dengan 10, bahkan dilipat gandakan ila sab'imi'ati di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, saya kasih contoh dengan sekalian. Misalnya kalau kita baca Quran itu kan 1 amalan, tapi pahalanya itu bisa berlipat-lipat. Satu hadis Nabi menyampaikan, ma'akulu alif lam harfun, tetapi kata Nabi, alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Jadi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Kalau kita membandingkan, ya, membandingkan 1 hasanah sama dengan 10, berarti alif lam mim, kita sadar atau tidak, kita telah mendapatkan 30 kebaikan. Nah, itu 1 kata saja. Coba kita bayangkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu berapa huruf? Kita bayangkan kita mengaji 1 ayat, atau kita bayangkan 1 hari itu kita menghatamkan 1 juz Al-Quran, berapa juta pahala yang kita dapatkan. Nah, ini jelas sekalian. Nah, tapi dari hadis itu Nabi menyampaikan, ini saum, kecuali puasa. Jadi memang puasa itu tidak bisa seperti amalan lainnya. Kalau amalan lainnya bisa dihitung pakai kuanti, kira-kira begitu kalau mahasiswa. Kenapa? Karena 1 sama dengan 10, bahkan bisa berlipat-lipat, tinggal dikalikan saja. Berapa ayat yang kita baca dikalikan dengan 10, atau berapa huruf dalam jumlah ayat itu kita tinggal kalikan 10 saja. Maka kita bisa umumkan jawaban berapa pahala yang kita dapatkan. Tapi kata Nabi, illa shaum, kecuali puasa. Nah, lanjutannya, fa innahu li, karena puasa itu milikku, wa ana ajzi bi, ini aku yang bisa ngasih kamu pahala, kata Nabi. Nah, itu saya, itu maksudnya hadis yang kemudian Nabi menceritakan bagaimana pahala orang berpuasa. Nah, yang menarik itu sekalian,
illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, karena itu milikku, wa ana ajzibi, karena hanya aku yang bisa ngasih pahala. Mengapa begitu? Puasa itu, kecuali puasa, hanya aku yang bisa ngasih pahala. Mengapa? Karena hanya aku yang tahu kamu masih puasa atau tidak. Itu satu terjemahan. Saya ulangi sekalian. Fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu milikku dan hanya aku yang bisa ngasih pahala. Kenapa? Karena hanya aku yang tahu kamu masih puasa atau tidak. Itu satu terjemahan. Terus sekalian, saya kasih contoh. Apakah kita masih puasa atau tidak secara hakikat? Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bi, falaysa lillahi hajatan fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, qaula zur itu juga sumpah palsu, persaksian yang palsu. Nah, lanjutan dalam hadis itu, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makannya ataupun ia meninggalkan minumnya, alias Allah tidak butuh puasanya. Itu satu. Kemudian yang kedua, di dalam hadis lain juga disebut oleh Nabi, as-shaumu junnah, puasa itu benteng, puasa itu pelindung. Malah yakhriqu, selagi ia tidak menghancurkan pelindungnya itu. Sahabat kemudian bertanya, Rasulullah, bima yakhriqu, dengan apa pelindungnya itu bisa bocor, dengan apa pelindungnya itu bisa hancur, bentengnya bisa rusak. Nabi SAW kemudian menjawab, dua, bikabin au bigibah, dengan dusta ataupun ia melakukan gibah. Nah, ini sangat berbahaya sekalian. Mengapa? Kita mungkin tidak sadar bahwa sesungguhnya kita tidak puasa di depan Allah. Tidak sedikit di antara kita yang kemudian main WA, ngirim konten-konten ya, yang kemudian menghasilkan ya kekacauan di grup. Ya. Kita mengirim konten yang hasilnya itu ghibah, kita ngirim konten yang hasilnya itu bahkan bisa jadi itu nilainya dusta. Oleh karena itu saran saya, khususnya di Ramadan ini, ayo kita kurangi ngirim. Boleh menerima, tapi kalau bisa ngirimnya kita kurangi. Kenapa? Kalau menerima, kalau tidak cuma kita saja. Tapi kalau kita ngirim, belum tentu. Bisa jadi kita mungkin berharap ini kan dakwah Ustaz, ini kan kebaikan. Ya, bagi kita itu kebaikan, tapi bagi orang belum tentu itu kebaikan. Bisa jadi itu adalah fitnah, bisa jadi itu adalah ghibah. Nah, ini dulu sekali kita tidak sadar itu. Ya, kalau memang sudah tidak tahan banget, ya udah nanti malam lanjutkan di malam hari, karena kalau malam puasanya nggak batal. Yang batal puasa itu di siang hari. Terus sekalian, termasuk di situ ada ghibah. Ghibah itu kata Nabi, dzikruka akhoka bima yakrah. Kamu menceritakan sesuatu yang dia nggak suka. Nah, standarnya bukan kita yang suka, tapi dia. Bukan kita yang suka, tapi dia suka nggak? Terkadang kita mungkin maksudnya baik, kita menceritakan Masya Allah dia beli mobil baru, itu kan bagus saja Pak. Tapi tidak semua orang suka dengan kata-kata itu. Ngapain si ente pakai cerita-cerita segala gitu ya? Ya, bagi kita apa masalahnya? Ini kan benar kamu beli mobil, gitu. Tapi belum tentu dia suka. Kita beli rumah, kita beli hotel, itu kan. Nah, kemudian dia sampaikan kemana-mana, Masya Allah, si itu, si B, si C, beli mobil, beli rumah, itu kan bagus. Tapi dia belum tentu suka. Itu yang kemudian sahabat mengatakannya, Rasulullah, kalau memang apa yang kami sampaikan itu seperti itu terjadi, apa kata Nabi? Itu ghibah namanya. Itulah ghibah namanya. Jadi saya ulangi, standar ghibah itu orangnya tidak suka. Bukan kita yang tidak suka. Jadi sesuatu yang kita suka belum tentu dia suka. Standarnya bukan kita, tapi dia. Nah, menceritakan kebaikan saja belum tentu dia suka. Apalagi keburukan yang usah ditanya, sudah jelas. Menceritakan mobil beli baru itu kan bagus.
belum tentu dia suka, apalagi menceritakan kejelekannya. Nah, kemudian lanjutan Nabi, kalau memang seperti itu, yaitu gibah namanya. Kalau enggak, tidak seperti yang kamu ceritakan, itu namanya kamu memfitnahnya. Nah ini bahaya sekali menurut saya. Makanya kalau bisa kita kurangi durasi ngirim-ngirim share. Yang usah, tapi insya Allah ini nilainya dakwah. Iya bagi kita, bagi dia belum tentu. Padahal, ya. Tapi kalau kita yang menceritakan nikmat kita, alhamdulillah semalam saya beli mobil, justru bagus. Kenapa? Tahaddusun ni'mah, fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Baru beli mobil Mercy, alhamdulillah. Orangnya dekat dari masjid, tapi ke masjid bawa Mercy, kan bagus Pak. Bagus. Kalau semua jamaah sini bawa mobil ke sini, DKM akan berusaha mencari tempat parkir. Maka kalau mencari parkir susah, dia doa ya Allah tempat parkir semua. Akhirnya rumah sebelah pada wakaf semua. Untuk apa? Untuk wakaf jamaah masjid Al-Amin berkat doa dari DKM. Semua pada wakaf. Jadi menunjukkan akan kemakmuran jamaah-jamaah masjid. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, dulu sekalian, itu adalah yang saya katakan tadi mengenai masalah ghibah. Maka sebaiknya kita hentikan tentang ghibah. Kenapa? Karena merusak kualitas puasa kita. Nah, terus sekalian, secara zahir memang kita masih puasa. Kenapa? Karena kita menahan makan minum dari sahur hingga menjelang maghrib. Tetapi apakah kita masih punya nilai puasa? Itu hanya Allah yang tahu. Nah, itu mana pertama dari fa'innahu li wa ana ajizi. Puasa itu milikku dan hanya aku yang punya hak mesti dia pahala. Yang kedua, kenapa hanya Allah yang punya hak memberi pahala? Karena memang pahala puasa itu tidak bisa Pak dinilai. Nggak ada kuantinya, nggak bisa dihitung. Sebagian ulama menyebutkan pahala puasa itu tergantung susahnya. Jadi susahnya dia puasa, tapi pahala makin besar ujiannya, makin besar pula pahalanya, cobaannya, susahnya. Tapi dengan catatan susah yang tidak diciptakan Pak. Karena ada susah yang diciptakan. Saya kasih contoh. Nah, besok nanti kita nggak usah sahur. Kenapa? Biar puasanya agak sedikit susah. Itu namanya menciptakan kesusahan. Bukan itu cuma sekalian dimaksud. Kenapa? Dalam sahur itu kata Nabi tasaharu, bersahurlah kamu. Fa'inna fihi barokah. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Bahkan kata Nabi, walau bisyikit tamr, walaupun hanya sepotong kurma, kita tetap sahur. Kenapa? Karena ada keberkahan. Dan jelas beda cuma sekalian. Orang yang puasa dengan sahur dan puasa yang nggak sahur. Kalau nggak percaya, coba aja besok nggak sahur. Pasti rasanya beda Pak. Rasanya beda. Apalagi memang sengaja tidak mau sahur. Awal-awal bangun sudah langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Azan sudah bunyi. Sudah nggak bisa sahur lagi. Siapa yang pertama kita salahkan Pak? Pasti istri kita yang kita salahkan. Mama gimana sih? Kok nggak bangunin? Akhirnya ibunya sudah lapar, nggak usah sering menyalahkan. Dari situ saja sudah mulai kacau. Jadi ya tentu maka itulah perintahnya Nabi bahwa puasa itu kita harus sahur. Kenapa? Karena di dalamnya ada keberkahan. Nah, kemudian sekalian, ada lagi satu hadis ini disampaikan oleh Nabi tentang amalan puasa yang juga menarik. Kata Nabi, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin tusa min ujuri syai'a, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya. Itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Teman sekalian, menarik hadis itu ketika kita membahas barang siapa yang ngasih orang berbuka, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Berarti satu orang nilainya sama dengan 2 hari puasa. Kalau dia ngasih 10 orang berbuka, berarti nilainya sama dengan 11 hari dia puasa. Makanya makin banyak orang yang berbuka, makin banyak pahalanya.
Pak panitia besok siapa? Berapa jumlahnya? Ada 50 Pak. Kebanyakan tuh. Kita anggarannya cuma 10. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak paham nilai pahala. Gitu. Ibu sekalian, justru yang menarik di sini ada dua hal. Yang pertama, terjadinya pergeseran makna, dan yang kedua, terjadinya pergeseran paradigma. Yang pertama, hadis ini telah terjadi pergeseran makna. Kata Nabi begini, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa. Ini teman sekalian, namanya berbuka, iftar itu, ya awal ketika azan bunyi itu namanya buka. Tapi tidak sedikit teman sekalian dari panitia yang kemudian ngasih takjil itu, khususnya lagi karena harapan dari jamaah itu supaya sumbangannya itu agar supaya mendapatkan nilai pahala 2 kali. Tapi oleh panitia justru kasih buka nasi box biasanya itu setelah buka Pak. Bahkan ada masjid yang ngasih nasi box itu setelah sholat maghrib. Nah, tidak ada orang buka setelah maghrib itu Pak. Tidak ada. Walaupun kita nggak buka sampai jam 12 malam, tetap aja puasanya sudah selesai. Karena waktu puasa itu sampai azan bunyi. Itu namanya buka, takjil, iftar. Jadi kalau ngasih orang makan setelah berbuka, sesungguhnya ia apakah masih mendapatkan nilai pahala 2? Kalau kita lihat teks hadis sudah nggak dapat. Kenapa? Karena teks hadis itu memberi buka orang yang berpuasa. Nah, dia sudah selesai buka. Apa masih dapat pahala? Masih. Pahalanya nilainya sodako. Apalagi tidak sedikit masjid-masjid yang kemudian ngasih nasi box titipan dari jamaah itu justru setelah sholat maghrib. Dan ini sudah tidak lagi sekali berbuka. Jadi bukan lagi nasi iftar, tapi memang nasi makan. Jadi beda Pak. Ini memang harus ekstra hati-hati. Bisa jadi memang karena panitia sudah terlalu capek, sudah ikhlas, jamaahnya banyak, kecapean pulang. Akhirnya nasi box setelah maghrib. Padahal titipan jamaah itu harus supaya mendapatkan pahala nilai 2 kali orang berpuasa. Ini harus hati-hati. Ini disebut terjadi pergeseran makna, di mana iftar diganti dengan akal. Jadi situ manfaat bukan manakal, itu barang siapa yang ngasih makan itu beda. Tapi situ barang siapa yang ngasih buka. Namanya buka itu ya azan bunyi buka. Nah yang kedua terjadi pergeseran paradigma. Nah apa yang saya maksud? Ini sekalian. Nabi itu kalau ngasih contoh berbuka dengan beberapa butir kurma. Kalau nggak dapat hasawati minal ma, beberapa teguk air. Walaupun kita kalau Nabi beberapa biji kurma, mungkin kita beberapa piring nasi. Kalau air beberapa teguk air, kalau kita mungkin beberapa gelas air. Ya, di situ ada kolaknya. Ini saya sebut terjadi pergeseran paradigma, di mana panitia itu bahkan di WA itu, dan saya sering dapat WA, Pak Ustaz, maaf, kita tidak menerima kurma, kita menerima gorengan. Benar nggak? Dan memang kita itu sepertinya tidak sah, nggak sempurna itu buka kalau hanya pakai kurma. Sempurna itu jika ada sambalnya, ada lontongnya, ada terus macam-macam bakwanya, baru disebut ini baru buka puasa. Yang tadi belum sah, belum resmi kalau hanya pakai kurma. Itu yang saya sebut terjadi pergeseran paradigma, di mana orang lebih meyakini gorengan daripada kurma. Nah itu saya, ya itu yang terjadi. Itu siapa salah ini? Ini salah siapa? Dan bisa jadi lebih meyakini gorengan daripada kurma. Nah, ini sekalian. Di balik sunnah itu ada kejayaan. Gak usah pakai kita tanya. Nabi udah ngasih contoh kalau mau buka itu pakai kurma. Coba deh Pak, kita bukanya kolak.
lontong. Orang yang punya darah sedikit tensinya naik, itu kerasa Pak naiknya, kerasa. Makanya Nabi ngasih contoh berbuka dengan kurma. Baru awal buka langsung kolak, es lontong, begini terus. Baru 3 hari ada batuk di perut, masuk rumah sakit. Makanya di Indonesia itu Ramadan itu banyak orang masuk rumah sakit Pak. Di Saudi itu Ramadan itu kosong rumah sakit, jarang. Kenapa? Karena mengamalkan sunnah. Kalau kita ini tadi paradigma berubah, di mana gorengan lebih utama daripada kurma. Oke jemaah sekalian, yang terakhir dari hadis ini, yang terakhir tughlaqu fi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Abwabul jahim itu sekalian, neraka itu maksudnya ditutup pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu maksiat, ditutup oleh Allah di bulan Ramadan. Tapi belum kita pahami hadis ini sahih karena banyak sekali riwayat lain. Saya hanya ambil dari jalur Abu Hurairah dan riwayat oleh Imam Nasa'i. Bisa maksud sekalian, hadis ini ketika Nabi berbicara bersabda tentang hadis ini, ketika itu beliau ada di Madinah. Dan di Madinah itu kita nggak usah nanya mayoritas Muslim. Kenapa? Karena memang semuanya Muslim, semua puasa. Makanya kata Nabi, puasa itu benteng. Benteng apa? Dari kejahatan. Karena orang kalau puasa nggak mungkin korupsi Pak. Orang kalau puasa nggak mungkin yang melakukan kejahatan. Tapi kita bertanya, kenapa Pak Ustaz masih ada orang kurang ajar di bulan puasa? Kenapa Ustaz masih ada orang nolong? Masih ada orang yang maling, mencuri? Ya, kita harus paham bahwa di sekitar kita ada yang tidak puasa. Yang tidak puasa ini pintu-pintu kejahatan itu. Makanya di Indonesia apalagi mengakui 6 agama, yang puasa kan cuma orang Islam Pak. Islam itu pun ya yang imannya kuat. Dia tidak melakukan kejahatan. Kenapa? Kalau dia berbuat jahat, astagfirullahaladzim, saya puasa. Jika dia bantu, astagfirullahaladzim, saya puasa. Dia beristighfar. Kenapa? Karena dia takut puasanya batal, sehingga dia tidak melakukan kejahatan. Makanya saya berharap berdoa 2029 nanti pemilihan umum itu dilakukan di bulan puasa, supaya tidak ada penggelembungan suara, dosa. Cuma dijawab, oh siang enggak Ustaz, tapi malamnya kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Cuma sekalian itu bisa saya sampaikan. Semoga banyak manfaatnya dan memaafkan atas segala kekurangannya. Bila itu kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.